Hai Sobat Enforce, semoga kabar baik selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya mau bahas sekilas mengenai AIDA. Tapi tunggu, AIDA bukan nama orang, tapi AIDA adalah singkatan dari agunan yang diambil alih. Nah, buat Sobat Enforce yang relate, terutama yang bekerja di bank atau di lembaga pembiayaan, boleh yuk kita simak dulu. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu definisi dan latar belakang mengenai AIDA. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, AIDA adalah aset yang diperoleh oleh bank baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Jadi secara sederhananya, AIDA itu aset yang dijadikan jaminan oleh debitur saat mereka mengajukan kesepakatan kredit dengan bank atau lembaga pembiayaan. Tentu kita semua tahu bahwa kesepakatan kredit antara debitur dan bank atau lembaga keuangan sebagai kreditur tidak mungkin terlepas dari jangka waktu dan besaran bunga sebagai tambahan kewajibannya. Nah, lalu untuk apa ada agunan? Fungsi dari agunan itu adalah pada intinya sebagai bentuk jaminan. Lebih rincinya, selain sebagai jaminan untuk kepastian hukum, agunan dalam prinsip kredit atau pembiayaan bisa digunakan sebagai motivasi debitur untuk selesaikan kewajibannya, pengamanan kredit, dan juga sebagai keyakinan bagi pihak kreditur untuk memberikan pembiayaan. Tak lupa juga bahwa dalam agunan itu juga terdapat hak dari kreditur untuk melakukan pengeksekusian. Apa maksudnya eksekusi agunan? Agunan yang lalu dieksekusi oleh kreditur inilah yang melahirkan AIDA, di mana agunan milik debitur diambil alih oleh pihak kreditur. Saat kapan sih? Saat debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya alias adanya wan prestasi dari sisi debitur. Eksekusi apa tuh yang lantas dilakukan oleh kreditur? Di antara yang diatur baik dalam Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu untuk menjual agunan kepada pihak lain melalui pelelangan atau di luar pelelangan, atau bisa juga untuk membeli agunan tersebut untuk kemudian dicairkan kembali. Oke, itu tadi sekilas latar belakang mengenai lahirnya AIDA. Sekarang kita coba bahas sedikit tentang apa aja sih sebenarnya implikasi perpajakan. Nah, Sobat Enforce tentu tadi menyimak adanya pengeksekusian AIDA oleh kreditur dengan substansi pengalihan atau penyerahan agunan melalui lelang atau non-lelang, ya atau dengan kata lain menjual agunan. Dengan adanya substansi tersebut, tentu menimbulkan kewajiban perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai atau PPN sebab adanya bentuk penyerahan itu sendiri. Pada tahun 2023, pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 41 Tahun 2023 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan, yang mana PMK tersebut terbit untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau PP nomor 44 tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang sudah terbit tahun sebelumnya. Dan PMK tersebut menegaskan mengenai perlakuan PPN atas penyerahan agunan yang dilakukan oleh kreditur. Ternyata PMK tersebut mengatur bahwa penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas barang kena pajak yang terutang PPN. PMK nomor 41 tahun 2023 mengatur bahwa penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan terutang PPN dengan besaran tertentu, yaitu sebesar 10% dari tarif yang berlaku sesuai undang-undang dikalikan dengan harga jual agunan sebagai dasar pengenaan pajaknya. Jadi, bisa dikatakan apabila ada penjualan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli di tahun 2025 ini misalnya, maka sudah berlaku tarif baru sebesar 12%. Dan tentunya juga sudah berlaku administrasi faktur pajak yang mengikuti sesuai ketentuan peraturan PPN dan PPNBM yang terbaru.
PPN yang terutang dari penyerahan AIDA dari kreditur kepada pembeli agunan harus dipungut, disetor dengan channel penyetoran DJP, dan dilaporkan oleh kreditur dalam SPT masa PPN-nya. Berarti ini harus dilaporkan oleh si bank atau lembaga keuangan yang melakukan penyerahan. Kapan kreditur harus memungut PPN-nya? Yaitu pada saat kreditur harus memungut pembayaran dari pembeli agunan atas penyerahan AIDA. Para kreditur, jadi jangan lupa menerbitkan faktur pajak ya. Ya tentu juga dengan catatan bahwa kreditur pastinya memang merupakan pengusaha kena pajak. Nah, selain mengatur mengenai kewajiban administrasi PPN, PMK nomor 41 tahun 2023 ini juga menegaskan bahwa pengkreditan pajak masukan yang sehubungan dengan penyerahan AIDA tidak bisa dilakukan oleh si kreditur. Berikutnya, pernah ada juga yang bertanya, memang pengeksekusian AIDA itu, bank atau lembaga keuangan hanya boleh menjual ke pihak independen jika debitur one prestasi. Apakah boleh kalau dibeli oleh bank atau lembaga keuangan itu sendiri? Jawabannya, dalam Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada pelarangan bagi bank atau lembaga keuangan sebagai kreditur untuk membeli agunan debitur yang one prestasi. Hanya saja, Undang-Undang Perbankan secara eksplisit menegaskan bahwa agunan yang dibeli oleh bank harus dicairkan secepatnya supaya hasil penjualan bisa segera dimanfaatkan oleh bank untuk menyelesaikan kewajiban debitur yang one prestasi. Lalu, bagaimana dengan ketentuan PPN-nya? Apakah sama dengan yang sebelumnya dibahas? Nah, ternyata PMK nomor 41 tahun 2023 yang mengatur PPN besaran tertentu atas penyerahan AIDA tersebut ditegaskan melalui pasal 1 angka 12 bahwa yang dimaksud dengan pembeli agunan dalam PMK ini adalah pembeli lain selain kreditur. Sehingga bisa diartikan apabila agunan dibeli oleh kreditur, baik itu bank maupun lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan atau kredit, maka PPN-nya terutang dengan tarif normal yang berlaku, bukan dengan besaran tertentu. Nah, Sobat Enforce, ada yang mau sharing juga nggak tentang topik ini? Coba hit kolom komen ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Enforce E ini untuk info perpajakan lainnya. Bye!